Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, perseteruan dua selebgram Marisha Icha dengan Medina Zain belum juga berakhir. Marisha sebagai korban penipuan yang dilakukan Medina terkait penjualan barang-barang branded palsu tidak sesuai dengan perjanjian, tetap ngotot ingin memenjarakan seterunya tersebut. Permohonan maaf yang pernah disampaikan Medina beberapa waktu lalu pun tidak meluluhkan hati Marisha. Ternyata kan setelah kesini-sini, aku pikir dia berubah ya. Aku pikir dia dengan adanya masalah sama aku, dan di bulan ini tuh dia udah P21 kan sama aku. Dia kayaknya memang salah satu orang yang harus diberi jerah gitu. Karena kalau nggak kayak gini, ya agak aneh sih. Orang kan kalau bermasalah dengan hukum udah tinggal pengadilan yang menentukan, sudah sampai di titik itu tersangka P21, pengadilan harusnya kan sudah orang udah takut gitu. Tapi kok dengan gampangnya dia mempunyai masalah-masalah baru. Rasa kayaknya kalau dia punya sakit nggak kayak gitu ya. Marisha menyampaikan alasannya untuk tetap membawa perkara penipuan dan pencemaran nama baiknya ke ranah hukum. Dirinya pun telah menutup pintu komunikasi dengan seterunya tersebut. Lantas, apa yang membuat Marisha menutup rapat pintu maaf dan komunikasi untuk Medina? Itu tidak membuat contoh momen lebaran. Banyak sekali orang-orang yang dalam penjara, kalau lebaran emang dilepaskan gitu. Karena ada perjalanan apa yang sudah dia lakukan, hukumnya. Kalau hati, insya Allah aku sudah melakukan. Tapi dengan tujuan aku seperti ini, justru adalah menurut aku jalan terbaik buat dia supaya memang mendidik dan merubah. Ya aku nggak apa-apa, aku sabar aja. Aku percaya Allah itu adil, Allah itu nggak tidur. Mudah-mudahan aja permasalahan semua yang aku dapat saat ini menjadi pelebur dosa aku, menjadi hikmah buat aku ke depannya, buat jadi manusia lebih baik. Bukan hanya kepada Marisha Icha saja Medina berkasus. Sebelumnya, Medina juga sempat diperkarakan oleh selebgram lainnya terkait penjualan barang-barang mewah aspal alias asli tapi palsu. Persoalan hidup yang mendera Medina Zain tidak hanya sampai di situ saja. Medina juga harus berhadapan dengan suaminya, Lukman Azhari, yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Perih kehidupan yang dijalani Medina tidak hanya sampai di situ saja. Sebelumnya Medina juga mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Lantas, tidakkah permasalahan hidup yang mendera Medina tersebut membuat hati Marisha Icha iba dan terenyuh dan mencabut laporannya di kepolisian? Sudah close semua komunikasi dengan Medina, aku serahkan ke pengacara. Gimana ya, kalau urusan pribadi aku gak mau mencapai, cuma yang amat sekali sesalkan itu dia bilang suaminya pukulin dia, tapi suami itu masih hubungin keluarga, bukan keluarga, kayak partner aku, masih hubungin pengacara aku, masih hubungin orang-orang yang di ya bahasa kasarnya ditipu ya, yang bermasalah sama dia, dihubungin sama suaminya mencari jalan keluar untuk istrinya gitu. Jadi kayak ini orang bilang mau cerai sama suaminya bilang pukulin, tapi kok suaminya masih ngurusin ya? Nggak tahu itu logikanya sebenarnya kejadian seperti apa, tapi dia jelek-jelekin suaminya, tapi suaminya masih ngurusin dia. Kalau selingkuh masih bisa nafkahin keluarga sih nggak apa-apa. Asal pulang ke rumah ngasih nafkah ya udah. Namanya orang cowok kan emang TBT kayak gitu ya. Ya nggak semua sih. Cuman maksudnya yang penting bertanggung jawab kepada keluarga, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak ada satu alasan aku untuk mempertahankan, buat apa? Aku kan merusak diri sendiri, berarti merusak orang sekeliling aku yang mau aku bahagiakan. Kini, kasus perseteruan keduanya masih bergulir ke ranah hukum.
Kabarnya setelah Lebaran 2022, Medina yang dikenal sebagai selebgram yang gemar pamer gaya hidup mewah dengan barang-barang mahal itu akan menjalani sidang perkara pencemaran nama baik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya aku serahin aja ke hukum, ke pihak yang berwajib. Aku sebagai warga negara yang tertib hukum ya, kalau misalnya dipanggilnya datang, diminta klarifikasi semua, walaupun aku udah jadi naik tersangka, aku tetap hadir. Tidak hanya dengan Marisha Icha, belum lama ini Uya Kuya dan Dennis Charista mengaku juga menjadi korban penipuan yang dilakukan Medina Zain hingga ratusan juta rupiah. Mau jual mobil di MRC, ternyata ketika dicek sama teman gue, sama showroom itu isinya masih cicilan 31 kali dan ada terlambat gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang kayaknya nggak bisa karena minus banget kalau misalnya lo mau ganti itu sisa mobilnya nggak bakal jadi uang buat DP velgnya gitu loh. Jadi lo percuma. Ya udah, kalau misalkan mau cancel ntar gue balikin. Malam itu gue ada itikat baik untuk ngebalikin duit 5 juta. Ya, harusnya kan kalau misalkan cancel fee pasti ada potongan dong harusnya. Ya kan, namanya juga udah jual beli, hukum jual beli gitu loh. Tapi dia ngamuk-ngamuk, posting apa segala macam. Oke, gue terima. Menurut gue di sini nggak menyalahkan diri gue, nggak menyalahkan dia juga, sama-sama salah. Tapi di sini harusnya ada etikanya gitu loh. Gak usah main sosial media, kan masih bisa duduk bareng. Toh juga jaraknya baru 1 hari gitu, ya kan? Kecuali gue kabur, rumahnya nggak jelas, kliniknya nggak ada di mana-mana gitu kan. Awalnya saya bicara baik-baik sampai akhirnya dia memberikan saya RTGS palsu. Ngamuk lah, udah mobilnya datangnya beda gitu, dibilangnya RTGS palsu. Siapa yang nggak marah? Udah enak, udah balikin duit gue lah, cash, langsung transfer. Terus gitu dia masih dengan segala cara lah, dengan cara nipunya gitu lah, ngomongnya beda-beda apa segala macam seperti yang saya jelaskan tadi. Dan saya sebagai sosmed apa segala macam, kan tadinya juga udah saya bilang, berani gitu sama gue. Ini kan kayak ngajakin settingan gitu. Lihat kan tadi kan, itu kan kayak ngajakin settingan ya. Terus aku bilang, aku tanya, berani? Enggak. Terus gitu ujung-ujungnya dia udah pusing kali ya, saking ada duitnya. Akhirnya diributin aja gitu sama dia. Ya, tapi pelajaran loh. Jangan tergiur sama barang murah, karena yang murah itu biasanya nipu. Kecuali mie murah kualitasnya jelek. Tapi kalau yang mobil yang di bawah pasaran, barang di bawah pasaran tuh perlu curiga. Nggak mungkin dong, ya kan? Nggak mungkin, tapi kok ujung-ujungnya mau? Ya kan butuh duit hari itu dibilang gitu. Oh, kasihan ya waktu itu Kasihan. ya. Nah, yang gue bingung, dia pertama bilang buat bayar RS, tapi berikutnya dia bilang buat bayar sewa klinik yang di Jakarta. Batas jam 6. Nah, gue udah nggak nanggepin lagi tuh. Gue udah, please call me Poliko, gimana jadi nggak kasih nomor rekening segala macam. Gue nggak jawab. Itu dari jam 2 siang sampai jam 3, jam 4. Gue lagi makan diganggu terus, di telepon, di apa. Diminta DP kan? DP. Minta DP-nya maksa kan? Gue nggak ngejawab. Jam 5 cerewet 10 menit sekali WhatsApp terus. Telepon. Iya. Akhir stop terus DP-nya neror. Iya, neror. Please, kasihan pakai tanda nangis. Udah orang nangis. Intinya jam 6 kurang 2 menit gue transfer. Dia minta 200 tadi. Lah, gue bilang gue mau lihat mobilnya dulu baru gue transfer. Gue juga gitu. Tapi dia bilang enggak, gue ini dulu, gue perlu, nanti gue pasti gue mobilnya udah gue jaminan banjir nggak, bekas kena banjir, bekas nabrak nggak, jaminan 1000%. Kalau ada bekas begitu viralin aja, dia bilang gue gitu. Viralin aja. Viral sekarang. Ini viral. Itu saya Uya kompor. Maksudnya apa sih? Nggak tahu, gue dia bilang katanya ngomporin dulu katanya. Enggak, gue mah nggak perlu dikomporin. Nah, sekarang gue tanya, lo kan udah dibayar kan? Udah. Gue kesel justru, kenapa yang bayar lo duluan? Lu nggak punya foto baby lu sih? Itu deh, jadi di sini kita belajar, dan tadi juga aku ngomong sama Mas Uya, jangan sampai hal ini terjadi dan dijadikan apa ya, kita harus belajar cara-cara penipuannya dia gitu, karena bukan 1-2 orang dan bukan orang bodoh gitu yang ditipu, orang-orang terdekat, orang-orang berpendidikan, justru berarti dia pintar sekali gitu, bisa mengelabui orang-orang ini gitu. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati sih, hati-hati ya.